Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Ruy Lopez yang dimainkan oleh Grandmaster yang berbeda dan tahun yang berbeda. Tapi variannya semuanya sama, namun penyelesaian akhirnya berbeda-beda teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh David Janowski melawan Royce Winower pada tahun 1896. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5, A6. Gajah ke-4, kuda F6 dan di sini putih rokade teman-teman. Membiarkan putih pion E4-nya dimakan oleh kuda. Dimakan oleh kuda D4. B5, gajah B3 dan di sini D5 teman-teman. Dikali E5, gajah E6. C3, gajah ke E7 dan kuda B ke D2. Kuda C5 dijawab oleh hitam, gajah C2. Kuda ke D7, benteng E1 dan di posisi ini hitam rokade teman-teman. Kuda F1, manuver langkah ke sayap raja, putih untuk diam-diam menyerang ke arah sayap raja. Benteng E8, kuda G3. G6 menghalangi langkah laju kuda di sini. H3. Menteri C8, gajah F4. Dan kuda ke D8 teman-teman. Langkah yang rumit ini susah kedua pemain sekilas untuk sama-sama ditembus. Namun setelah kuda ke G5, ini jelas menantang peraduan. Jika tidak, langkah kuda ini mendesak terus atau akan memukul gajah yang di E6. C6 dijawab oleh hitam dan kuda kali H7 ternyata teman-teman. Sekarang proses pelik dari kombinasi ini dimulai. Dipukul oleh raja, langsung datang menteri H5. Setelah cek di H5 ini, terbaik adalah memang ke G8 dan itu langkah partai teman-teman. Di sini lagi-lagi diberikan lagi perwira dengan memukul pion G6 putih. Kuda F8, dia tidak berani memukul karena tahu bahwa risikonya bisa checkmate. Gajah ke C2. Peluang sudah diberikan oleh putih untuk hitam bermanuver langkah di sini. Benteng ke A7, diam-diam ingin melindungi pion F7. Dan di sini gajah ke H6 teman-teman. Walaupun di sini sekilas tidak ada celah untuk cek, tapi gajah gelap dari putih ini mengincar kuda yang di F8. F6 dijawab oleh hitam, membiarkan benteng yang di E8 itu dipukul teman-teman. Tapi ternyata menurut putih mungkin itu masih lambat. Dia memukul pion F6. Gajah kali F6 dan di sini baru dipukul benteng. Ancamannya adalah checkmate ketika dipukul kuda yang di F8. Gajah ke 6 kembali untuk melindungi kuda yang di F8 teman-teman. Kuda H5 dan dilanjutkan dengan gajah ke F7. Sekarang mengancam menteri, dan ini sekilas menteri tidak bisa keluar dari posisi terpuruk ini teman-teman. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Loh, kok bisa? Baik, kita praktekkan kenapa dia menyerah. Langkah taktis dimainkan yang memang sudah dihitung jauh langkah sebelumnya oleh Janowski. Ketika menteri ini harus diancam dengan gajah F7, dia sudah hitung semuanya. Benteng kali gajah yang di E7 dan di posisi ini teman-teman. Dari hitam menyerah. Kenapa dia menyerah? Baik. Kita analisa kenapa dia menyerah. Ketika di sini benteng memukul menteri yang di E8, langsung datang kuda F6 cek. Perhatikan. Langkah terbaik hanya ke H8 dan di sini langsung checkmate oleh gajah bukan oleh benteng teman-teman. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau gajah memukul benteng?
kalau benteng memukul benteng, maka akan datang menteri kali F8 checkmate langsung. Kemungkinan yang terakhir, langkah terbaik yang dilakukan oleh hitam di posisi ini. Bagaimana kalau kuda yang ke-6, kenapa dia menyerah? Maka di sini datang menteri kali gajah F7 cek. Kemanapun raja, bisa di checkmate oleh menteri atau cukup dengan gajah. Setelah dipukul, karena ini langkah desak, tidak boleh melangkah kecuali memukul gajah. Setelah dipukul, langsung checkmate. Itulah alasan kenapa di saat posisi ini dari hitam menyerah, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Karl Skelter melawan Otto Schalk di Vienna pada tahun 1914. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5, A6, A4 gajah, kuda F6, rokade dari putih. Lagi-lagi pion yang di E4 dibiarkan, tapi kali ini B5 mengancam terlebih dahulu. Setelah gajah B3 baru dipukul pion yang di E4. D4, D5, D kali E5 dan gajah ke 6. C3, gajah ke 7. Persiapan untuk langsung mengamankan diri dari hitam. Gajah E3 dan dijawab dengan G4. Kuda B ke D2, kuda C5. Gajah C2 di sini. Langsung kuda ke D7 lagi. Mengincar gajah terang dari putih. Setelah ditarik mundur, dia kembali lagi, teman-teman. Gajah F4 dan G5. Berani membongkar untuk persiapan serangan di sayap raja sekaligus agar tidak terpuruk keadaan perwiranya yang saat ini semuanya mengumpul di sentrum dari buah hitam, teman-teman. Gajah G3, G4. Di sini kuda ke D4. Jelas dia mengabaikan pion yang di E5, teman-teman. Dari hitam tidak memukul kuda melainkan memukul pion E5. F4, kesempatan dari putih untuk mendobrak. Dipotong en passant oleh hitam dan di sini dipukul oleh kuda. Kuda cek, dilanjutkan dengan menteri yang mukul kuda ini. Kuda kali D4, C kali D4, gajah D6 dijawab oleh hitam dan gajah kali D6. Menteri kali D6. Sekarang langkah yang susah dibaca oleh hitam, walaupun sekilas hampir sama keadaan atau posisi ini, teman-teman. Membuang gajah cek ke H7. Kombinasi ini jika raja bergeser ke H8, maka yang terjadi langsung F6. Lagi-lagi memang dipaksa untuk dipukul, teman-teman. Dan setelah dipukul, maka di sini H4. Lagi-lagi pilihannya hanya di lajur G. Setelah raja G6 atau kemanapun dia, maka datang cek F6, G7, G5, H8, langsung checkmate. Baik, di saat posisi gajah kali H7 cek ini, langkah partai raja menerima tawaran itu, teman-teman. Gajah dipukul dan menteri langsung ke H5, G7 dan G5. Teknik ini bisa teman-teman mainkan atau teman-teman bisa praktekkan karena ini pilihannya sangat sulit untuk hitam. Di posisi ini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Tahu konsekuensinya. Pasti mat juga. Kenapa dia menyerah? Kita analisa sejenak. Di sini sama aja apakah ke H7 atau ke H8, endingnya tetap sama. Seperti tadi. Misal dia langsung ke H8, maka di sini langsung F6. D7 mengorbankan menteri misalnya, maka terlebih dahulu disusun G8, sekarang baru H6, checkmate, teman-teman.
Atau kemungkinan yang terakhir, misalnya H7 raja, F6. Setelah gajah G4 memberikan menteri misalnya, maka sekarang boleh dipukul. Lagi-lagi masih ancaman checkmate. Terbaik misalnya memukul benteng. Di sini cek terlebih dahulu. Atau langsung pukul nggak apa-apa. Setelah dipukul, mustahil untuk dilanjutkan dari hitam. Karena tidak ada celah, jangankan menang, remis pun tidak ada teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Taras melawan Alfred pada tahun 1914. Tujuan dari saya memainkan dengan varian yang sama agar teman-teman mudah memahami ketika memainkan Ruy Lopez dengan varian ini, dan kemungkinannya teman-teman bisa memahami sebagai referensi juga langkah-langkah kombinasinya yang sangat jarang dimainkan di partai nyata. Teman-teman bisa mengambil langkah-langkah taktis kombinasi yang elegan dari para grandmaster. Itu harapannya teman-teman bisa memperkaya referensi. Baik, kita lanjut dengan E4 dari Taras, I5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan A6. A4 gajah, kuda F6, langsung rokade. Kuda kali pion, D4, dan di sini B5, gajah B3, D5, dan di sini dipukul pion yang di E5, gajah E6, C3, gajah E7, dan di sini kuda B ke D2, kuda C5, gajah C2, D4, dilanjutkan dengan kuda ke E4, gajah D5, kuda kali C5, gajah kali C5. Di sini jelas langkah dari hitam ini siap tempur ke arah sayap raja, teman-teman. Seluruh perwiranya sudah diarahkan dan raja juga siap manuver untuk rokade. Di sini kuda kali D4, membiarkan pion yang di E5, dan di sini dipukul oleh gajah. C kali D4, gajah ke C4. Setelah diancam, tidak dipedulikan oleh putih benteng yang di F ini, dia menaikkan gajah ke E4 dengan mengancam kuda. Jika tertarik dengan benteng, tentu dia harus kehilangan satu perwira, teman-teman. Menteri ke D7, menjaga terlebih dahulu kuda yang di C6. Benteng E1 dilanjutkan dengan rokade. Artinya pion yang di D4 tidak berani dipukul kuda karena benteng gratis yang di A8 dari hitam nantinya. Menteri H5 dengan ancaman langsung checkmate. G6 dijawab oleh hitam. Menteri H4 di sini dijawab dengan F5, teman-teman. Tidak langsung dipukul pion yang di D4. Di posisi ini langsung en passant. Benteng A ke E8 dan gajah ke H6. Benteng F7, B3. Di posisi ini, teman-teman, jawaban dari hitam adalah menteri ke-6. Dan jika di sini hitam menyelamatkan gajah terlebih dahulu ke D5, akan dipukul oleh gajah. Ini merupakan langkah paksa gajah ini dipukul. Jika tidak, tentu dia harus kehilangan satu perwira sekaligus mengepin benteng yang di F7. Langkah terbaik di sini adalah benteng kali benteng cek, dan setelah dipukul, maka di sini lagi-lagi PR-nya adalah gajah wajib dipukul. Kalau tidak, dia harus kehilangan benteng karena tidak bisa bergerak benteng F7. Setelah menteri kali D5, benteng langsung cek. Dan masalahnya satu-satunya hanya ditutup dan di closing checkmate jika langkah itu dipilih oleh hitam. Langkah partai menteri ke-6, B kali C4, dan dilanjutkan dengan kuda kali D4. Di sini sudah unggul satu perwira dari putih, teman-teman.
Tapi walaupun kuda memukul pion D4, putih belum berani untuk menaikkan gajah ke D5 karena konsekuensinya adalah checkmate. Benteng ke E3 mengamankan terlebih dahulu sekaligus penjaganya. Di sini dijawab dengan menteri kali F6 sekaligus menantang pertukaran. Menteri menerima tawaran itu. Benteng kali menteri dan gajah sekarang ke D5 cek. Apakah ditutup atau seperti apa ini? Pertanyaannya, kalau ditutup dengan kuda atau dengan benteng? Langkah partai ditutup dengan kuda, teman-teman. Dan satu langkah dari ini, menyerah. Kemana langkahnya? Benteng yang di A ke E1 dan ini langsung menyerah. Kalau teman-teman penasaran, kita analisa sejenak. Jika terbaik di sini F7 raja, akan dipukul terlebih dahulu pion ini. Setelah dipukul, gajah ke B3. Jelas tersiksa posisi dari hitam jika dilanjutkan. C5 misalnya, maka sekarang dipukul. Kali benteng, kalaupun di sini terjadi pertukaran, dipaksakan habis masih sisa satu perwira dari putih, teman-teman. Mutlak kalaupun misalnya dipaksakan, tapi misalnya ini B4 masih menyelamatkan, masih ke C1. Dan selanjutnya dipukul. Lagi-lagi pion ini tidak bisa dihindari. Setelah dia mengincar pion yang di A2, maka dihabisi oleh gajah. Mustahil kalau ini masih dilanjutkan. Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Fred Lewis melawan Isidor Gusbeck pada tahun 1914. E4, E5, kuda F3, dan kuda C6, gajah B5, A6, gajah ke4, kuda F6, di sini langsung rokade. Kuda kali pion, dan D4, B5, gajah B3, D5, D kali E5, dan gajah ke6, C3, dimainkan oleh putih, gajah E7. Persiapan manuver rokade, gajah ke E3. Rokade hitam, kuda B ke D2. Kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Kuda ke A5. Mengincar gajah terang dari putih. C2, C4 kuda. Setelah diancam, menteri di sini ke D3. Bertujuan langsung checkmate, teman-teman. G6 dijawab oleh hitam, H6, dan selanjutnya langsung kuda kali B2. Setelah menteri diancam, E2 menteri, E8 benteng, kuda D4, kuda ke C4 kembali untuk mengamankan terlebih dahulu di sini, dan F4. Tentu di sini merupakan langkah paksa untuk pertukaran. Gajah ke D7, lari terlebih dahulu. Di sini benteng A ke E1, teman-teman. Dilanjutkan dengan C5, E6, sama-sama mengancam, dan akhirnya langkah partai dimainkan oleh hitam. Dia gajah ke F6. Kalau gajah yang diancam ini dipukul, tentu putih harus kehilangan menteri. Tapi sementara kuda masih tetap terancam, teman-teman. Menteri ke G4. Kalau dia memukul kuda di sini, maka masih ada kemungkinan mengancam checkmate, karena dengan dipukulnya cek nanti pion F7, teman-teman. C kali D4, dan di sini F5. Setelah F5, D3. Gajah kali D3, gajah kali E6. Memberikan perwira lagi dari hitam, karena konsekuensinya dia khawatir untuk langkah selanjutnya bisa checkmate. Pion kali gajah di sini, dan menteri ke B6 cek. H1. Ternyata di posisi ini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Sekilas perwira sama, secara pion juga sama, hanya posisi yang berbeda. Kenapa dia menyerah? Baik,
Kemungkinan yang pertama, jika di sini benteng yang memukul pion, maka akan dipukul. Dan setelah menteri memukul, tujuannya untuk melindungi gajah yang di F6, maka tentu di sini dipukul. F kali menteri dan lenyap gajah gelap dari hitam. Kembali ke posisi di saat kenapa dia menyerah Raja H1. Kemungkinan yang lain terbaik adalah menteri ke-8. Dan jika langkah itu dipilih, langsung dicek memukul pion. Raja kali pion dan benteng memukul benteng di sini. Dipukul oleh menteri ke-4. Jelas terpin sudah gajah ini, tidak bisa bergerak, teman-teman. E6, maka di sini G5. Sudah menang power kemanapun dia. Kalaupun dia lari, jelas di sini bisa sudah dipukul gajah ini. Atau misalnya teman-teman mau atraksi, masih dibiarkan, tapi takutnya lepas, harus dipukul terlebih dahulu. F8 misalnya, balik mengepin dia, teman-teman bisa memukul pion yang di G6 dengan atraksi. Setelah dipukul, maka di sini bisa checkmate, teman-teman. Kalaupun dia bisa lari, maka habis semua nanti perwira dari hitam. H6 dilanjutkan, misalnya dia ke E7, G7. Di 8, maka di sini mutlak. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini, teman-teman, dimainkan oleh Grandmaster yang terbaru, yakni pada tahun 2019. Dimainkan oleh Vladimir Fedosev melawan Vidit Santos di Rapid Championship 2019, teman-teman. Dimulai oleh Vladimir E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah B5, A6, gajah ke-4 dan kuda ke F6. Di posisi ini langsung rokade dari Vladimir, langsung dipukul oleh Vidit Santos karena mungkin dia tahu penangkalnya, teman-teman. Ternyata jawaban dari Vladimir tetap D4 dengan varian yang sama yang saya maksud tadi, B5 dan gajah ke B3, D5, D kali E5, gajah ke E6 dilanjutkan dengan C3, gajah ke E7, kuda B ke D2, hitam rokade dan di sini gajah ke C2, F5, langsung N pasan di sini, kuda kali F6. Sama-sama bermain dengan rapi, teman-teman. A4 merusak sayap menteri dari Vladimir dan di sini benteng nantinya sama-sama terbuka. B4 dijawab oleh hitam. Jelas di sini unggul 1 ketika dipaksa oleh putih. Benteng ke E1, menteri D7 dan kuda F1, gajah G4, kuda ke E3, B kali C3 di sini, dan kuda kali G4. Di sini ternyata dipukul oleh kuda, teman-teman, tidak dengan menteri. H3 dilanjutkan dengan C kali B2, memberikan peluang tempur atau serang kepada putih sebenarnya dengan memukul pion B2 ini, teman-teman. Gajah kali B2 dan di sini kuda ke F6. Kuda ke G5 dengan target H7, G6. Gajah ke B3. Di sini langsung kuda ke B4. Berniat bertujuan untuk melindungi pion yang di D5 tentunya. Menteri ke E2 dilanjutkan dengan gajah ke D6. Kuda ke E4. Tidak bisa dipukul oleh pion karena terpin raja dengan gajah. Kuda kali E4 dan di sini menteri kali E4.
Di posisi ini jawaban dari hitam, Fidit Santos, gajah ke C5 teman-teman. Baik. Jika di sini menteri yang ke F7 teman-teman. Datang menteri ke D4. Ancamannya adalah checkmate di H8. Ketika menteri cek ke F2, pasti satu perwira jatuh. Baik. Kembali ke posisi di saat menteri memukul pion E4, memukul kuda ini teman-teman ya. Langkah partai dimainkan oleh Fidit Santos, gajah C5. Menteri langsung ke E5, ancamannya checkmate. Gajah cek, H1 raja. Dipukul benteng, dipukul oleh benteng. Ternyata langkah putus asa itu menjawab masih dimainkan oleh Vladimir. Setelah benteng mukul gajah di E1, Santos menaikkan menteri D6. Langsung di checkmate. Namun dari Fidit Santos tahu langkah itu hanya dengan senyum saja teman-teman. Karena susah untuk dihindari langkah tadi. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Baik, di partai terakhir ini teman-teman, dimainkan oleh Maxim Vachier-Lagrave melawan Yu Yang-yi di Norway Chess 2019. Dimulai dari Maxim E4, E5, dijawab Yu Yang-yi, kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5, dilanjutkan A6, A4, F6 kuda. Rokade membiarkan pion ini dan diterima oleh Yu Yang-yi. D4 dan B5, gajah B3, D5. Saya sebutkan bahwa di sini semuanya sama dengan varian Howell atau varian Keres dengan sebutan lain teman-teman dari pembukaan Ruy Lopez ini. Dikali E5 dan gajah ke-6, C3, gajah ke E7. Dilanjutkan dengan kuda B ke D2, kuda C5. Gajah C2, D4, di sini langsung kuda ke B3 teman-teman. D kali C3 dan B kali C3. Langsung mengajak pertukaran menteri di sini dengan menteri kali menteri dan benteng kali menteri. Rokade hitam, gajah ke G5. Kuda kali B3, A kali B3. Di sini langsung H6 teman-teman. Mengusir gajah gelap dari putih. Langsung dipukul dan dipukul oleh kuda. B4 dilanjutkan dengan C5. Gajah ke-4, benteng ke A7. B kali C5 di sini. Benteng ke C7. Secara struktur bangunan pion sepertinya masih unggul hitam teman-teman, karena pion yang di sayap menteri ini cukup rapi punya hitam teman-teman. Tapi setelah C6 ini sudah menentukan yang mana yang rapi, yang mana yang harus gugur teman-teman. Kuda kali C6 dan di sini langsung benteng kali pion. Kuda ke B8 menghindari langkah sekaligus mengancam dan B6. Benteng kali pion dan di sini benteng kali pion juga. Dilanjutkan dengan kuda ke C6. H3, benteng ke C8, benteng ke D6, G5, raja langsung ke H2, raja G7 dan benteng ke B6. Sekarang kuda ini dijepit, dipaksa untuk bergerak. Kuda ke E7, kuda ke D4 untuk menghilangkan gajah terang dari hitam, benteng ke C4. Dia mengabaikan itu dan memberikan gajahnya teman-teman, karena tidak mungkin mengadu benteng akan dipukul oleh kuda atau gajah. Benteng ke B7. Dengan diancamnya kuda, raja ke F8. Di sini langsung dipukul gajah yang di E6. F kali 6, benteng kali 6. Kuda menjadi target.
Tapi di sini langkah partai dimainkan oleh Yu Yang Yi, memukul gajah yang di E4, tidak mempedulikan karena berpikir sama-sama hilang. Benteng memukul kuda, dan di sini benteng ke F4, tidak memberikan celah untuk cek. H7 benteng ke G8 raja. Dilanjutkan dengan benteng cek ke G7 teman-teman. F8. Satu langkah dari ini Yu Yang Yi menyerah teman-teman. Selisih 2 pion, sekaligus posisi yang tidak menyamankan dari posisi Yu Yang Yi teman-teman. Kemana langkah dari Maxim Vacirlagrafi itu yang membuat Yu Yang Yi menyerah? Jawaban sederhana, E6. Di partai, posisi ini dari Yu Yang Yi menyerah. Kemungkinan kita bahas kenapa dia menyerah. Terbaik adalah benteng ke-4. Yang pertama akan datang tetap cek E7, E8, langsung H8. Setelah dia naik ke D7 satu-satunya, langsung double cek. Dan ini tidak akan dipukul benteng teman-teman, yakni pasti mat. D6 terbaik, langsung dicek. C6 baru sekarang dipukul. Dipastikan emat kemanapun langkah dari hitam. Kembali ke posisi dia menyerah. Kemungkinan yang terakhir kenapa dia menyerah, benteng ke-8 pilihannya. Langsung datang di sini E7 cek. Dipukul, maka dipukul mutlak satu benteng penuh. Ketika dia masih mencoba mukul pion, ditarik panjang. Jadi G8, tarik panjang lagi. H5 misalnya, karena tidak ada lagi langkah, langsung dicek. Ketika ditutup, dipukul saja. Mustahil untuk dilanjutkan permainan sekelas Grandmaster ketika langkah posisi ini. Makanya di posisi ini dari Yu Yang Yi langsung merebahkan raja teman-teman. Itulah teman-teman pembukaan Ruy Lopez varian Howell atau varian Keres dengan sebutan lain yang dimainkan oleh para Grandmaster di tahun yang berbeda dengan endgame atau permainan akhirnya yang berbeda-beda padahal variannya sama. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.